Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Kembali dengan saya Mas Nanang di channel Bola Kaki tentunya. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat, berkumpul bersama keluarga dan beraktivitas. Sebelum lanjut teman-teman, saya terlebih dahulu menyapa para subscriber saya, teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan teman-teman dengan cara menonton dan menekan tombol like serta subscribe. Terus ikuti channel saya dengan baik. Saya selalu berusaha untuk memberikan informasi kepada teman-teman pecinta sepak bola tanah air tentang perkembangan timnas Indonesia, bagaimana prediksi dan juga informasi. Terus ikuti, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan tentang timnas Indonesia yang seperti pada konten saya terdahulu. Kemarin saya sudah membicarakan bagaimana rasa kecewa dan analisis saya tentang pertandingan Indonesia menghadapi Australia. Kita tahu kita terbantai 5-1 di kandang Australia di Allianz Stadium dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia di grup C. Karena memang di sini adalah grup yang cukup lumayan berat, bertengger langganan Piala Dunia, ada Jepang, kemudian ada Australia, ada Arab Saudi yang menjadi langganan Piala Dunia. Dan di sela-sela itu kita sebagai negara yang baru berkembang, berusaha untuk masuk pada jajaran top Asia hingga bisa bersaing di Piala Dunia. Tentu hal ini bukanlah hal yang mustahil. Bagaimana kita tahu perjalanan timnas Indonesia memang tidak terlalu mulus ketika masuk pada round ketiga. Kita mengerti timnas Indonesia satu-satunya negara ASEAN atau wakil ASEAN yang mampu lolos pada round ketiga. Itulah sedikit teman-teman bagaimana perjalanan timnas Indonesia menuju round ketiga. Dan pada pertandingan kemarin memang hasilnya sangat mengecewakan. Di balik pergantian pelatih dari pelatih Sintayong asal Korea Selatan dengan taktikalnya ketika menghadapi Australia sudah terjadi pergantian bagaimana Patrick Kluivert beserta asisten pelatihnya yang didatangkan dari harapannya dapat memberikan angin segar, bisa membawa timnas Indonesia lolos pada putaran final Piala Dunia. Tapi pada fase pertama, pelatih Patrick Kluivert sudah mendapat sebuah tantangan dengan hasil pil pahit. Perjalanan timnas Indonesia terbantai oleh Australia di kandang Australia. Mengevaluasi hasil pertandingan itu, jika saya menganalisis hasil pertandingan seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa timnas Indonesia memang memiliki banyak kelemahan di beberapa sektor. Yang terpenting menghadapi pertandingan ke depan, tepatnya tanggal 25 Maret besok, timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain. Terkonfirmasi kita tahu timnas Bahrain sudah datang kemarin, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dengan rasa yang juga terluka ketika bertandang kemarin menghadapi Jepang. Kalah 0-2 dari tuan rumah Jepang. Tentu Bahrain mengerti bahwa menghadapi tuan rumah Indonesia adalah salah satu cara membuka peluang negara mereka atau timnas mereka untuk bisa bersaing, memperebutkan posisi ketiga dan keempat. Hal yang sama juga berlaku untuk timnas Indonesia. Inilah teman-teman bagaimana Bahrain tentunya di bawah kepelatihan pelatih Dragan Talacik dengan rasa penuh optimis dan percaya diri akan mampu memberikan kejutan kepada timnas Indonesia yang juga sedang terluka akibat kekalahan dari timnas Australia. Dengan kemenangan yang diharapkan, timnas Bahrain ingin menyapu bersih ketika nanti bermain di kandang. Tentunya ini juga berlaku untuk timnas Indonesia. Teman-teman pencinta sepak bola tanah air, bagaimana timnas Indonesia menghadapi tekanan-tekanan ini?
jika melihat analisa pertandingan kemarin, 5 gol bersarang pada gawang Martin Paes ini membuktikan ada masalah yang serius pada lini pertahanan. Padahal kita tahu bahwa lini pertahanan adalah lini yang paling banyak dihuni oleh pemain-pemain dari Eropa, pemain-pemain kelas dunia, sekelas J.H. kemudian Kevin Dix, Miss Hilger, di situ juga ada Kelvin Verdong, Sandy Walsh, tapi ternyata itu hanya sebuah catatan dengan prestasi mereka di Eropa. Ketika dipertemukan dalam sebuah tim, belum tentu mereka bisa melakukan penyetelan. Ini yang harus diperhatikan oleh pelatih Patrick Kluivert menurut saya, analisa saya, bagaimana pemain-pemain bintang itu disatukan dalam sebuah tim, khususnya lini pertahanan. Di samping strategi yang akan diterapkan ketika menghadapi Bahrain. Bukan tidak mungkin, teman-teman. Bahrain akan sangat besar kemungkinan akan melakukan apa yang dilakukan oleh Australia. Bahrain adalah tim yang berhasil mengejutkan mengalahkan Australia di kandang Australia dengan cara serangan balik atau counter attack. Ini sudah dirasakan oleh Australia yang mengalahkan kita 5-0, 5-1. Dan ketika itu Bahrain mampu mengalahkan Australia di awal-awal penyisihan. Nah, ini jangan sampai terjadi ketika Bahrain menghadapi Indonesia. Inilah yang harus segera diantisipasi oleh pelatih Patrick Kluivert bersama dengan jajaran asistennya. Bagaimana counter attack yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh Bahrain. Mereka akan berusaha menunggu, membiarkan timnas Indonesia, para pemain timnas Indonesia memainkan bola. Dengan sekali peluang, mereka akan melakukan serangan cepat dan berusaha untuk mencetak gol secepat mungkin. Itu yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh para pemain Bahrain, tentunya dengan instruksi pelatih Dragan Talacik. Ini kemungkinan yang akan terjadi, oleh karenanya lini pertahanan timnas Indonesia harus betul-betul berhitung. Beruntung kita bagaimana Justin Hapner sudah bisa kembali tampil, Ragnar Orotmangun juga bisa tampil, Rizky Ridho bisa dimainkan karena mengingat Miss Hilgers ketika bermain, jika saya perhatikan 2 kali dimainkan bersama dengan JHS, sering terjadi miskomunikasi antara Miss Hilgers dan juga JHS. Mungkin masih ada rasa canggung karena tidak terlalu nyetel. Berbeda menurut pandangan saya, teman-teman. Berbeda halnya dengan jika dipasangkan dengan Rizky Ridho. Sepertinya JHS merasa nyaman dan merasa terjadi nyetel. TikToknya dapat. Bagaimana komunikasi itu terjalin hingga apa yang harus dilakukan antara Rizky Ridho dan JHS itu sering nyambung. Jadi ini yang terpenting, chemistry didapat. Strategi kita serahkan kepada Patrick Kluivert, bagaimana apakah memasang 4 back atau 3 back kita serahkan. Tampilnya Joe Pelopesi itu diharapkan, bagaimana peran Nathan Cho yang tentunya ketika permainan kemarin bukan tidak bagus, tetapi memang kualitas permainan harus diakui. Bagaimana Tom Haye, kemudian Nathan Cho itu tidak terlalu berkembang. Terbukti bagaimana bola-bola crossing yang dilakukan, bola-bola long ball yang selalu dilakukan hingga melewati bola one touch, satu kaki, satu sentuhan dari kaki ke kaki itu tidak terlihat pada permainan melawan Australia, hanya terlihat dari lini belakang, sementara lini tengah tidak terjadi. Variasi-variasi serangan sangat minim, hanya bola crossing dari sayap yang banyak dilakukan oleh Dean James. Nah, ini saya harapkan Patrick Kluivert dapat membaca, dapat membenahi sektor pertahanan yang menurut pendapat para pengamat juga tentunya kita semua bagaimana penuh dengan lini pertahanan, tapi ternyata kebobolan banyak gol. Ini dan tampilnya oleh Romeni, tentunya Ragnar Orotmangun, ini akan memberikan rasa percaya diri bagi timnas Indonesia. Di kubu Bahrain tentunya teman-teman, rasa percaya diri berusaha dibangkitkan oleh pelatih Dragan Talacik agar membuka peluang mereka bisa bersaing dan menyapu bersih ketika mereka bermain kandang nanti. Itulah teman-teman informasi dan kemungkinan prediksi analisa yang dapat saya berikan untuk pertandingan melawan Bahrain,
titik lemah dan keunggulan-keunggulan yang bisa saja dimanfaatkan oleh pemain Bahrain dan juga pemain-pemain Indonesia. Terus kita dukung, kita support, kita berikan kepercayaan kepada para pelatih untuk melakukan yang terbaik dan berharap tidak ada kejutan yang bisa mengganggu permainan. Saya berharap pemain yang dipasang adalah pemain yang sudah punya komunikasi atau chemistry, sudah nyetel. Itu harapan satu-satunya. Baik teman-teman, kita dukung Timnas Indonesia karena Timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.